tingkat keimanan yang mereka klaim itu. Artinya mereka masih berada pada tingkat dasar. Ya, mereka berada pada tingkat dasar. Kira-kira kalau kita ambil contoh ini dalam keseharian kita. Ada orang yang mengatakan saya ini sudah ahli tafsir. Iya. Ahli tafsir berarti sudah paham semua maknanya Al-Quran. Iya. Maka kita katakan dulu saya ini baru belajar Iqra. Ini contoh pendekatan saja, Pak. Saya ini katakan dulu saya ini belajar Iqra. Jadi apa pelajaran yang kita ambil di situ? Ini namanya tadabbur Al-Quran. Pelajaran yang kita ambil di situ bahwa dalam hal urusan apapun, itu tidak boleh kita terlalu mengklaim perkara-perkara yang sesungguhnya ketika kita pelajari memang realitanya kita belum sampai pada tingkatan itu. Artinya lebih baik kita tawadhu, merendah diri, daripada langsung mengklaim perkara-perkara yang sesungguhnya memang realitanya kita belum sampai di sana. Ya, saya itu suka sekali mengait-ngaitkan, ya namanya tadabbur. Memang saya punya ya spesialisasi itu selama ini tadabbur Quran. Iya. Jadi tidak bolehkah kita optimis? Justru kita dianjurkan untuk optimis. Iya. Akan tetapi bedakan optimis dengan mengklaim yang tanpa dasar. Nah, seseorang itu tanpa dia mengklaim dirinya, kalau kita melihat ya rekam jejaknya bagaimana dia, maka sesungguhnya yang memberikan pengakuan pada orang itu bukan saya. Ya, bukan saya. Iya. Saya nukil ya, perkataannya Ustadz Abdul Somad. Iya. Dai kondang kita, UAS. Tapi ini dalam konteks orang yang selalu membanggakan diri. Iya. Jadi katanya ada 4 orang itu, ada 4 pihak yang selalu mengatakan saya. Iya. Itu saya ada kontennya itu. Yang pertama siapa? Syaitan. Syaitan itu yang selalu mengatakan saya. Iya. Kemudian yang kedua siapa? Itu Fir'aun yang mengatakan saya, ana rabbukumul a'la. Ya. Itu yang kedua. Ya. Saya langsung yang ketiganya saja karena saya lupa yang keempat. Terus dia bilang yang ketiganya siapa? Bilang kau yang selalu bilang saya. Ya. Jadi dalam konteks yang selalu membanggakan diri, menyombongkan diri, itu adalah temannya setan. Dan kita memohon ampun kepada Allah dari kata saya dengan kamu dalam kaitannya ketika kita memposisikan diri orang yang paling berjasa dengan si fulan. Jadi hati-hati kita selalu mengatakan saya, gara-gara saya.
gara-gara saya sehingga kamu jadi apa? Iya. Jadi ini pelajaran tadaburnya, Pak. Pelajaran tadaburnya, ya, kita kembali kepada judul kita ini. Terus selanjutnya, apa perbedaan dan apa persamaan dari dua kata ini? Baik, saya bacakan. I'lam anna an-nass alladhi la yarudu fihi illa dzikrul imani faqat fa innahu yadkhulu fihi al-islam. Sesungguhnya teks yang tidak menyebutkan terkecuali kata iman, sesungguhnya suatu teks yang tidak menyebutkan kecuali kata iman saja dalam teks itu, maka itu artinya kata Islam juga masuk di dalamnya. Kata Islam juga masuk di dalamnya ketika disebutkan sendiri-sendiri. Begitu juga ketika disebutkan kata Islam sendiri-sendiri, maka kata iman masuk di dalamnya. Wan nassul ladzi la yudhkaru fihi illa al-islam fa innahu yadkhulu fihi al-iman. Dan teks yang tidak menyebutkan terkecuali kata Islam, maka sesungguhnya makna iman juga masuk di dalamnya. Langsung kita menyebutkan contohnya dari Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam, itu contohnya. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah al-Islam. Fa innahu yadkhulu fihi al-islamu nassan wal imanu tab'an. Maka dalam contoh teks ini, yang pertama maksudnya adalah Islam secara teks, dan iman itu sudah mengikut di dalamnya. Contoh yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima darinya agama itu. Ai al-islamu wal iman. Maksudnya adalah Islam dan iman. Kemudian dalam konteks yang lain, kita ambil contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau bertanya, hal tadruna mal iman? Apakah kalian mengetahui apa itu iman? Apakah kalian mengetahui apa itu iman? Ya. Jadi salah satu metode mengajar ini diambil semua dari metode Nabi. Salah satu di antara metode mengajar itu adalah mengajar dengan cara bertanya. Mengajar dengan cara bertanya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bertanya, biasanya orang memperhatikan. Kalau kita bertanya, orang memperhatikan. Ya. Kalau kita cerita terus saja, kayak kita sendiri saja yang menguasai itu forum, tidak ada dialog, nah itu memungkinkan biasanya orang mengantuk kah, kurang perhatian. Tapi apa? Sebutkan ini. Ternyata kita ditanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam dialog-dialognya itu sering menggunakan kata pertanyaan. Suatu ketika beliau naik unta bersama dengan Mu'adz bin Jabal. Sementara jalan, Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?"
wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, mau tanya, apakah kau tahu apa haknya Allah terhadap hambanya dan apa hak hambanya terhadap Allah? Iya. Maka apa jawaban daripada yang ditanya? Murid istilahnya. Jadi guru bertanya kepada muridnya. Dalam riwayat itu Mu'ad mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, berdasarkan kaidah yang kita sebutkan tadi bahwa ketika Nabi bertanya, apakah kau tahu haknya Allah dan Rasulnya dan haknya Allah dan hambanya dan haknya hamba terhadap Allah, pokoknya kebalikannya, itu artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama yang kita pahami agar supaya Mu'ad itu tinggi perhatiannya ketika ditanya. Iya. Makanya penting sekali namanya ada dialog itu. Kadang kita cerita sendiri, iya. Kita cerita sendiri, apalagi kalau naik kendaraan. Kita cerita sendiri, kita bawa mobil cerita sendiri. Ternyata tidur yang ada di samping kita. Iya. Maka perlu ada dialog. Terus yang ditanya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini ada beberapa tafsiran para ulama. Ada beberapa tafsiran para ulama. Yang pertama, bahwa memang kalau kita ditanya dan tidak tahu, memang harus kita mengatakan kita tidak tahu. Ya, memang harus kita mengatakan kita tidak tahu. Dan itulah kebodohan yang sederhana. Jadi siapa yang ditanya tentang sesuatu dan dia tidak tahu dan mengatakan saya tidak tahu, itu kebodohan yang sederhana. Tapi siapa yang ditanya tentang sesuatu dan dia tidak tahu, tapi dia memposisikan diri seakan-akan orang tahu, ini adalah kebodohan yang sempurna. Ya, kebodohan yang sempurna. Kalau dalam bahasa Arabnya jahilun murakkab, kebodohan yang bersusun-susun. Kebodohan yang bersusun-susun. Maka yang pertama, Mu'ad ada kemungkinan memang dia tidak tahu, sehingga dia lebih memilih bodoh yang sederhana dibandingkan dengan bodoh yang sempurna. Iya. Banyak orang sekarang ini yang mau menghindari dikatakan bodoh, ya. Akhirnya dia menjawab dengan sesuatu yang tidak punya dasar, justru dia terjatuh pada kebodohan yang sempurna atau kebodohan yang bersusun-susun. Kebodohan yang bersusun-susun. Iya. Jadi kalau kita belum tahu tentang sesuatu, ya janganlah mengatakan sesuatu. Iya. Paman jadi bisang dia bilang, ya minumlah asam sulfat. Wah, bahaya itu. Iya. Bisa membuat ya mudarat. Ya, bilang saja saya tidak tahu. Ya, bisa saya tidak tahu. Yang kedua, ya. Orang yang ditanya ketika mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam, itu tidak mutlak bahwa dia tidak tahu. Tidak mutlak bahwa dia tidak tahu. Iya. Apa poin yang kedua? Kemungkinan orang ini dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam sebagai bentuk tawadhu'nya di hadapan sang guru. Jadi ada saatnya sebagai bahagian daripada adab dan etika, sebenarnya ada orang yang tahu,
Tapi karena dia di hadapan gurunya, dia bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Iya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulnya maksudnya sang guru. Itu menunjukkan tanda ketawaduan. Dan apa tujuannya itu? Di samping dia sebagai bentuk ketawaduan, yang kedua faedahnya adalah ada kemungkinan ketika orang itu memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu, maka sang guru ini, sang pendidik ini, karena dia lihat bahwa muridnya ini memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu, maka sang guru itu akan bersemangat untuk memberikan seluruh ilmunya, karena sang murid memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu. Iya. Jadi ketika kita di hadapan guru kita, ya, memposisikan diri seakan-akan tidak tahu, maka kita yang mengajar itu biasanya bersemangat untuk menyampaikan semuanya. Dan itu yang diinginkan oleh Mu'adz bin Jabal, agar Nabi menyampaikan seluruh ilmunya kepada beliau dan tidak ada yang tersisa lagi. Tidak ada yang tersisa lagi. Iya. Ada kisahnya orang-orang salih dahulu. Ada kisahnya orang-orang salih dahulu, di mana ada seorang guru, ya, penceramah lah kira-kira kalau pada hari ini, itu umurnya masih muda belia. Ya. Tiba-tiba ada seorang yang sudah senior, ya, berilmu, duduk di majelisnya itu dan ikut dengan khusyuk mendengarkan penyampaian daripada, ya, anak muda ini. Maka sang ulama itu setelah selesai pengajian ditanya, "Wahai sang alim, kenapa Anda mau duduk, ya, di depannya seorang anak, ya, junior kira-kira kalau istilah kita pada hari ini?" Dia bilang, "Yang pertama, sesungguhnya saya menghargai ilmu. Sesungguhnya saya menghargai ilmu. Apa yang disampaikan oleh, ya, ustadz yang masih muda ini, kira-kira kalau seperti itu hari ini, sesungguhnya sebelum dia lahir saya sudah hafal semua. Jadi sebelum dia lahir saya sudah hafal, ya, semua. Dan itu artinya kita ini memang di antara hal yang perlu untuk kita latih diri kita adalah belajar untuk kita mendengar. Terutama ketika kita ini berada pada posisi-posisi yang seringkan memberi kepada orang lain, apakah kita ini bisa mengevaluasi diri kita juga bisa menjadi pendengar yang baik? Iya. Saya tidak mengklaim diri saya, tapi sekadar contoh saja. Iya. Jadi tidak setiap Jumat itu ustadz itu ada khutbah Jumatnya. Ada juga saat-saatnya kosong. Ya. Saya biasanya, ya, saya cerita tentang diri saya ini. Biasanya kalau kosong, ya, pokoknya pergi ke masjid-masjid yang agak inilah, ya, seperti ke Al-Markas, ya, ke Al-Markas, ya, ke Masjid Raya. Ya. Kita, ya, mendengar-dengar, ya, kita mendengar-dengar. Kita harus ada pembanding, ya. Tidak boleh kita yang terus memberi tanpa mengambil. Makanya sebahagian mengatakan, kenapa Allah mendahulukan dalam Al-Quran itu innas sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan kemudian hati akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mendahulukan kata-kata pendengaran sebagai isyarat bahwa mestinya
kita lebih banyak mendengar dulu. Ya, Allah mendahulukan kata-kata sama sebagai isyarat bahwa kita lebih mendahulukan, lebih banyak mendengarkan dulu daripada mengucapkan. Baik jamaah sekalian, kita kembali kepada pembahasan kita. Nabi mengatakan iman itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas salah wa ita'az zakah wa shaum ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khumus. Iya. Dalam konteks hadis yang lain, Jibril bertanya kepada Nabi, "Mal Islam?" Apakah Islam itu? Nabi jawab, itu rukun Islam. Ya, ucapkan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji. Tapi dalam konteks ayat ini, hadis ini, Nabi bilang, apakah kalian tahu apa itu perkara iman? Ketika sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya Nabi tahu, Nabi jawab dengan rukun Islam yang selama ini kita fahami. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'az zakah dan seterusnya. Iya. Maka dikatakan di sini fahadhihi arkanul Islam. Padahal yang lumrah, yang familiar, ini adalah rukun Islam yang selama ini kita fahami yang 5 itu. Fa'arada bil imani al-iman wal Islam. Dikatakan di sini bahwa yang dimaksudkan dengan iman dalam konteks hadis ini adalah sekaligus Islam. Yang dimaksudkan dengan iman dalam hadis ini bukan iman secara sendiri-sendiri, akan tetapi iman dan Islam. Wa hadha ma'na qaulina idza iftaraqa ijtama'a, dan inilah makna daripada kaidah yang mengatakan ketika dia berpisah maka itu juga yang dimaksudkan. Ketika dia berpisah iman dengan Islam, maka itu juga iman Islam, Islam iman. Ai idza lam yuzkar illa ahaduhuma fa innahu yadkhulu fihi al-akhar. Yaitu ketika tidak disebutkan kecuali salah satunya saja. Yaitu ketika tidak disebutkan kecuali salah satunya saja, fa innahu yadkhulu fihi al-akhar alladhi lam yuzkar tab'an wa hadha wadih. Maka yang lainnya itu yang tidak disebutkan itu secara otomatis juga masuk di dalamnya. Iya. Wa idza ijtama'a iftaraqa. Tapi ketika disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing berdiri sendiri maknanya. Ai idza dzukira fi nassin wahidin fi siyaqin wahidin fa innahuma yaftariqani ay kullu wahidin minhuma ya'khudhu ma'nan akhar. Ketika disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing memiliki makna. Fa ya'khudul Islam. Nah, sekarang dari tadi ini kita belum sebutkan itu. Apa maknanya ketika disebutkan secara bersamaan? Apa makna sendiri-sendirinya? Ya. Ketika disebutkan secara bersamaan iman dengan Islam, sekarang apa artinya Islam dan apa artinya iman? Fa ya'khudul Islamu ma'nal a'malidh dhahirati wa ya'khudul imanu ma'nal a'malil batinah. Maka ketika disebutkan secara bersamaan, maka Islam maknanya adalah bentuk pengamalan-pengamalan yang sifatnya lahiriah. Bentuk pengamalan-pengamalan yang sifatnya lahiriah. Dan itulah yang masuk dalam definisi Islam. Ketika ditanya Nabi, apakah Islam itu? Disebutkan yang 5 itu karena dia masuk amalan-amalan lahiriah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, amalan lahiriah. Ya, salat, kemudian puasa, zakat, semua, ya, haji dan seterusnya. Wa ya'khudhu ma'nal iman, yakni al-a'malul batinah, dan masuk makna
iman itu ketika disebutkan secara bersamaan maknanya adalah amalan-amalan yang sifatnya batiniyah atau amalan-amalan yang sifatnya tersembunyi. Dan itulah yang dijadikan dasar pada kajian kita, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, ketika mereka mengatakan amanna, sebenarnya yang ada pada mereka baru Islam yang sifatnya penampakan. Baru Islam yang sifatnya penampakan secara lahiriah. Nah, ketika mereka mengatakan amanah, mereka ingin menegaskan bahwa keimanan dan keislaman yang kami miliki ini bukan sekedar penampakan, akan tetapi sudah sampai masuk ke dalam hati kami. Maka diajarkan belum sampai masuk ke dalam hati kalian, karena iman dalam konteks ayat ini itu adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Karenanya rukun iman itu semuanya berkaitan dengan perkara-perkara gaib. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Demikian ya mas sekalian, kajian tentang persamaan iman dengan Islam dan perbedaannya ketika bertemu dan ketika berpisah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.